Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Peldi Terjunika, NPM E1I081086 dari Program Studi Ilmu Kelautan Universitas Bengkulu. Saya akan menjelaskan hasil review jurnal saya yang berjudul yaitu Tinjauan Umum Aplikasi Metode Hidroakustik di Korea Selatan dan Metode Estimasi Kelimpahan Ikan. Nama jurnal yaitu Fish Akonski. Penulis yaitu Meong He Kang, tahun 2014. Reviewer Peldi Trijunika. Lanjut, pendahuluan. Ecoshorder ilmiah definisikan sebagai ecoshorder biasa yang ditingkatkan dan dapat digunakan untuk memperkirakan sumber daya perikanan secara kuantitatif dan untuk meneliti karakteristik ekologi ikan. Dengan demikian, data akustik dari ecoshorder dapat dikonversi menjadi angka kuantitatif dan digunakan untuk menggambarkan gambar morfologi kumpulan ikan di berbagai kedalaman air. Tujuan untuk menggunakan ecoshorder adalah untuk mengevaluasi sumber daya perikanan dan memahami karakteristik ekologisnya. Lanjut, sejarah akustik perikanan. Pada tahun 1929, percobaan pertama yang berhasil menunjukkan pendeteksian metode akustik di kolam aquaculture diterbitkan pada 1937. Survei akustik oleh Norwegia dilakukan untuk merencanakan distribusi ikan haring. Lanjut, metode integrasi gema (TS) adalah untuk replikasi akustik ikan yang bervariasi tergantung pada keberadaan kandung kemih, berenang, dan pada ukuran, perilaku, morfologi, dan fisiologi ikan. Lanjut, metode penghitungan ikan. Metode penghitungan ikan terdiri dari deteksi target tunggal dan teknik pelacakan ikan. Pada harus deteksi sebagai target tunggal menggunakan algoritma deteksi target tunggal dan terhubung satu jalur. Menggunakan teknik pelacakan ikan karena ikan yang sama dapat diinsonifikasikan beberapa kali. Lanjut, tinjauan komprehensif aplikasi hidroakustik di Korea Selatan. Hampir semua publikasi di Korea Selatan terkait dengan akustik perikanan yang ditinjau secara komprehensif. Aplikasi di domestik dari metode hidroakustik dapat dikategorikan sebagai estimasi kelimpahan ikan, investigasi TS, karakteristik distribusi, dan identifikasi spesies akustik. Lanjut, estimasi kelimpahan. Pada awal 1990-an, untuk memperkirakan kelimpahan ikan demersal yang didistribusikan di tenggara Pulau Jeju, sebuah ecoshorder komersial 50 kHz dan dengan integrator gema digunakan. Namun satu studi menggunakan ecoshorder dengan 38 dan 120 kHz mengumpulkan data akustik di peternakan di laut lepas Pulau Jeju. Meskipun 38 kHz, data dianalisis untuk menghitung kepadatan ikan. Lanjut, karakteristik distribusi. Pada awal 1990-an, waktu pergerakan vertikal ikan pelagis di Laut Cina Timur diperiksa menggunakan ecoshorder 25 dan 100 kHz dibandingkan dengan informasi lingkungan laut di konduktivitas, suhu, dan sensor kedalaman dengan menggunakan ecoshorder 38 kHz. Karakteristik morfologis dan posisi dari ikan secara area, panjang, tinggi, dan parameter dapat dilihat dengan tepat. Lanjut, identifikasi TS. Pengukuran TS ex situ dapat memungkinkan penilaian efek variabel seperti spesies, panjang tubuh, dan orientasi melalui eksperimen TS ex situ. Persamaan konversi panjang TS umumnya diperoleh dengan menggunakan teknologi paling sesuai. Pada pertengahan 1990-an, TS situ measurable dan Kruger X situ diukur dengan sudut kemiringan dengan persamaan konversi panjang TS untuk 10 spesies yang ditangkap menggunakan jaring pukat bawah. Lanjut, identifikasi
spesies. Metode perbedaan DB telah banyak digunakan untuk identifikasi spesies. Metode ini tidak universal karena keunikan tutorial dari karakteristik akustik hewan akuatik dan kombinasi yang berbeda dari sistem akustik dan metode pemrosesannya. Lanjut, kesimpulan. Akuisisi dan analisis data merupakan aspek penting dari metode hidroakustik. Bahkan sebelum mengumpulkan data akustik, penting untuk mempertimbangkan metode yang akan digunakan untuk menganalisisnya pada tahap pemrosesan pasca data. Baik, itulah hasil review jurnal saya. Apabila ada kekurangan saya minta maaf. Sekian dari saya, terima kasih.